Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Lestari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Nurul Huda. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai pendidikan. Yang pertama, apa itu pendidikan? Yang kedua, bagaimana pendidikan memainkan peran penting dalam suatu negara? Yang ketiga, apa saja ruang lingkup pendidikan? Dan yang terakhir adalah pokok bahasan dalam pengantar pendidikan. Langsung saja ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar dalam bentuk pendidikan formal, informal, non-formal, di sekolah maupun di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan untuk mengoptimalisasi kemampuan individu agar dapat memainkan perannya secara tepat. Selanjutnya, bagaimana pendidikan memainkan peran penting dalam suatu negara? Kontribusi pendidikan dalam suatu negara meliputi pendidikan memberikan individu keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam hidup. Pendidikan membantu menjaga dunia agar tetap aman dan damai karena mengajarkan nilai-nilai moral. Negara-negara maju seperti Jepang, Cina telah membuktikan bahwa pendidikan memainkan kunci penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsanya sehingga menjadi negara yang maju. Pendidikan yang berkualitas memungkinkan sumber daya manusia suatu negara meningkat dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Materi yang ketiga, ruang lingkup pendidikan. Pendidikan memiliki ruang lingkup yang cukup luas karena di dalamnya terdapat segi-segi yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Beberapa elemen yang termasuk dalam ruang lingkup pendidikan. Yang pertama, peserta didik, yang merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Yang kedua, pendidik, individu yang melaksanakan proses pendidikan seperti guru, dosen, ataupun instruktur. Yang ketiga, materi pendidikan, bahan atau pengalaman belajar yang disusun untuk proses pembelajaran. Yang keempat, metode pendidikan, cara jalan ataupun teknik yang digunakan pendidik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, evaluasi pendidikan, proses penilaian terhadap hasil kerja ataupun hasil belajar. Materi yang terakhir adalah pokok-pokok bahasan dalam pengantar pendidikan. Pokok bahasan yang pertama adalah hakikat manusia dan pengembangannya melalui pendidikan. Keberadaan manusia sejak kelahiran terus mengalami perubahan, baik secara fisik maupun psikologis. Manusia yang merupakan makhluk hidup dengan akal memiliki potensi untuk melakukan pengembangan. Sifat pengembangan manusia menunjukkan sisi dinamisnya, artinya perubahan terus-menerus terjadi pada manusia. Nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi penuntun manusia untuk hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Untuk pokok bahasan yang kedua adalah fungsi pendidikan dan tujuan pendidikan. Fungsi pendidikan nasional yaitu sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sedangkan untuk tujuannya adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pokok bahasa yang ketiga adalah pandangan-pandangan dalam pendidikan. Terdapat beberapa pandangan dalam pendidikan. Yang pertama, empirisme. Yang kedua, nativisme. Ketiga, naturalisme. Keempat, konvergensi. Kelima, perennialisme. Keenam, esensialisme. Tujuh, progresivisme. Dan yang kedelapan, rekonstruksionisme. Pokok bahasa yang keempat, lingkungan pendidikan. Pendidikan tidak mungkin terlepas dari pengaruh lingkungan, sementara lingkungan terdiri dari gejala-gejala yang saling mempengaruhi. Pendapat ini memfokuskan pada lingkungan yang memiliki daya kemampuan mempengaruhi individu manusia yang pada gilirannya akan mempengaruhi dalam tingkah laku ataupun proses kognitif dalam pendidikan. Pokok bahasan yang kelima, pendidikan, pembangunan, dan tantangan global. Pendidikan semestinya mampu meningkatkan pembangunan bangsa secara terus-menerus. Globalisasi yang sebenarnya merupakan istilah untuk menunjukkan penghilang batas-batas yang telah mendorong terwujudnya tipe masyarakat terbuka dalam banyak dimensi. Pokok bahasan yang keenam, sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Untuk pokok bahasa yang ketujuh, pencapaian dan persoalan pendidikan nasional kontemporer. Permasalahan dan tantangan bagaimana pengelolaan pendidikan membutuhkan pola penanganan yang sistematis.
Persoalan pendidikan nasional meliputi berbagai aspek, di antaranya persoalan tata kelola pendidikan nasional, persoalan kurikulum pendidikan nasional, dan persoalan pendidik ataupun tenaga kependidikan. Semua permasalahan ataupun persoalan itu harus segera ditangani untuk menciptakan kondisi pendidikan yang lebih maju. Pokok bahasan yang terakhir adalah layanan pendidikan di sekolah. Layanan pendidikan di sekolah adalah suatu kegiatan sistem pendidikan yang menyediakan sesuatu yang dibutuhkan publik. Di dalam dunia pendidikan, layanan disediakan dalam bentuk layanan kurikulum dan pembelajaran, layanan kesiswaan atau peserta didik, layanan pendidik dan tenaga kependidikan, layanan keuangan ataupun pembiayaan pendidikan, layanan sarana dan prasarana pendidikan, serta layanan partisipasi masyarakat. Bagi teman-teman yang berkeinginan bergabung bersama kami di Universitas Nurul Huda, khususnya di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, silahkan daftar melalui brosur yang ada di sini. Oke, sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.